Berjumpa lagi di 5 Minutes to Know bersama gue Gai. Gue Elvinta yang akan menemani kalian selama 5 menit ke depan. Nah, untuk episode 6 ini kita ada 4 part loh, dimana secara keseluruhan kita akan membahas tentang 7 hari raya. Hari ini kita akan terhubung secara virtual dengan Daniel dan juga Ramon yang akan menyatakan pendapat mereka mengenai 7 hari raya. Tapi tunggu dulu guys. Untuk episode 6 part 1 kali ini, kita juga bakal ditemani oleh Penatua Ira Natali loh. Nah, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja kita tanya ke teman-teman, menurut mereka apa sih 7 hari raya itu dan mengapa kita melakukannya? Kita bisa lihat di Imamat 23 ada Paskah, Roti Tidak Beragi, ada Buah Sulung, Pentakosta, Sangkakala, Pendamaian dan Tabernakel. Ada pesan profetik di situ, banyak menceritakan kehidupan Yesua di situ dari kelahirannya, dari kematiannya, dari kebangkitannya dan bahkan menjadi rajanya. Dan di situ juga tercantum sejarah-sejarah Israel. Pertama ada Pesak, yang kedua ada Hari Raya Roti Tidak Beragi, ada Hari Raya Buah Sulung, ada Hari Raya Sukkot atau sering dikenal dengan Hari Raya Pentakosta, dan yang kelima ada Hari Raya Tahun Baru Ibrani atau sering disebut juga Yom Teruah dan Rosh Hashanah. Ada Hari Raya Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian, dan yang terakhir ada Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun. Karena Hari Raya ini diperintahkan oleh Adonai pada Imamat pasal yang ke-23, serta Hari Raya ini juga menggambarkan tentang Mesias kita, yaitu Yeshua HaMasiah. Itu dia 7 hari raya yang kita rayakan dan alasan kita merayakannya dari teman-teman Youth GKMI. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita tanya yuk ke Tante Ira. Tante, 7 hari raya itu apa sih sebenarnya dan mengapa kita melakukannya? Hai, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Elohim. Ada pertanyaan tentang hari-hari raya di Mesianik dan mengapa kita harus melakukannya. Sebetulnya Gereja Kehilat Mesianik Indonesia merayakan hari-hari raya seperti yang ditetapkan Tuhan dalam Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 44. Ada 1 hari raya mingguan atau Syabat dan 7 hari raya tahunan. Mengapa kita harus melakukannya? Pertama, karena itu adalah perintah Adonai Elohim yang tidak pernah dibatalkan selama langit dan bumi belum lenyap. Matius pasal 5 ayat 18. Dan kemudian kita juga harus ingat bahwa hari-hari raya tersebut ditetapkan oleh Adonai sendiri. Mari kita membaca bersama-sama Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 2. Hashem berfirman kepada Moshe, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, Moadim Yod-He Vav-He, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut." Kemudian yang kedua, semua hari raya bicara tentang Yeshua HaMasiah. Syabat, Yeshua adalah Adon atau Tuan atas hari Syabat. Matius pasal 12 ayat 8. Pesak atau Paskah, Yeshua adalah anak domba Paskah kita. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Hag Hamatzah atau roti tidak beragi, Yeshua adalah roti hidup yang turun dari surga. Yohanes pasal 6 ayat 51. Buah sulung, Yeshua adalah buah sulung kebangkitan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Syafuot atau Pentakosta, Yeshua pembaptis dengan Roh Kudus. Markus 1 ayat 8. Yom Teruah atau Sangkakala, pada waktu sangkakala Elohim berbunyi, Yeshua akan turun dari sorga. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Yom Kippur atau pendamaian, Yeshua adalah pendamaian kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan yang ketujuh, Sukkot atau pondok daun, Yeshua adalah firman Elohim yang menjadi manusia dan diam atau bersukah di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yang ketiga, karena semua hari raya bicara tentang Yeshua HaMasiah, jadi hari-hari raya ini bisa dikatakan sebagai Injil yang paling lengkap dan menyeluruh. Atau the feast of the Lord is the fullest gospel in its comprehensive meaning. Yang keempat, karena Yeshua HaMasiah merayakannya. Sebagai contoh, Yeshua HaMasiah merayakan Syabat, Pesak, Sukkot, bahkan Purim dan Hanukkah. Apabila Yeshua HaMasiah merayakannya, mengapa kita tidak? Jadi, marilah
dengan penuh kasih dan sukacita kita merayakan hari-hari raya yang ditetapkan Adonai atau Moadim Yod He Vav He, jangan yang lain. Karena dengan merayakannya, kita merayakan Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kami menunggu interaksi dari teman-teman semuanya, baik kritik maupun saran, pertanyaan maupun request topik untuk episode selanjutnya di kolom komentar. Atau teman-teman dapat menghubungi kami melalui Instagram Youth GKMI, YouTube Youth and Creative, dan YouTube Keilat Mesianik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!